Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada pertemuan yang kelima ini kita akan bicara tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, apa itu kuartil, desil, dan persentil? Nah, kuartil ini adalah kayak batas gitu ya. Jadi kalau kuartil itu membagi sebuah deretan data itu menjadi 4 bagian. Jadi nanti akan ada batas pertama, batas kedua, dan batas yang ketiga. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi kita misalkan punya urutan data sebanyak n gitu ya. Datanya diurutkan dulu. Jadi kuartil, persentil, desil tadi itu datanya diurutkan dulu. Nah, setelah data diurutkan nanti kita akan tahu posisi, karena sudah dibagi 4 yang kuartil ini, maka akan ada batas Q1, Q2, Q3. Nah, ini Q1 ini dikatakan sebagai kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, dan Q3 adalah kuartil yang ketiga atau kuartil bawah, tengah, dan atas. Jadi ada seperempat data pertama, seperempat data kedua, seperempat data yang ketiga, dan data yang terakhir ya, seperempat yang keempat. Oke, nah selanjutnya ada juga desil. Nah, istilah desil tadi sebenarnya hampir mirip dengan kuartil tadi. Kalau kuartil tadi menjadi 4, dibagi menjadi 4, kalau yang desil ini datanya dibagi menjadi 10 bagian, sehingga akan ada 10 bagian seperti ini. Nah, batasannya mulai D1 sampai dengan D9. Ini yang desil ya. Ini untuk data yang tunggal. Nah, ada juga namanya persentil. Nah, persentil ini bedanya dengan yang kuartil tadi dan desil tadi. Kalau persentil ini data yang ada itu dibagi menjadi 100 bagian, sehingga akan ada P1, P2, P3, dan seterusnya sampai dengan P yang ke 99. Nah, kalau P1 kita sebut sebagai persentil pertama, persentil kedua, dan seterusnya sampai dengan persentil yang ke 99. Nah, persentil ini ada fungsi di Excel ya. Kalau misalkan kita bisa menghitungnya secara maksudnya kuartil, desil, persentil tadi ada fungsi di Excel. Ini contoh menghitung kuartil dengan Excel. Misalnya kita punya sebuah data tunggal, ada data gitu. Nah, kita bisa menghitung dengan fungsi kuartil ya. Nah, misalkan kuartil. Nah, kuartil tadi kan ya ada batasannya kuartil 1, 2, 3, 4. Kalau yang Q0 ini, kalau di Excel ini yang paling bawah. Atau angka paling kecil ini, yang Q4 ini angka paling tinggi, atau batas tepi bawah dan batas yang paling atas. Nah, kuartil pertama misalkan di sini 18 ya, nilainya antara 12 dan 20. Nah, kita menggunakan fungsi kuartil, datanya, terus ini misalkan di sini Q0 ya. Ini Q1, Q2, Q3 gitu. Nah, ini contoh yang lain juga di Excel. Misalkan kita punya data ada di sel A1 sampai dengan A8. Nah, kita mau mencari kuartil 1. Nah, kita pilih datanya kuartil A1 sampai 8, koma, atau bisa juga titik koma tergantung settingan di Excel-nya. Nah, ini artinya mencari kuartil pertama atau 25% dari data ya. Nilainya 3,5 ya. 3,5 itu antara sini sama sini. Ini fungsi yang di Excel. Nah, kuartil juga berlaku, kuartil, desil, dan persentil tadi itu juga berlaku untuk data yang berkelompok. Data berkelompok sudah kita dapatkan materi sebelumnya. Nah, data yang berkelompok ini kita bisa cari kuartilnya juga. Nah, ini rumusnya seperti ini, kuartil. Nanti saya jelaskan di contoh berikutnya. Mungkin lebih mudah dengan contoh. Jadi, nanti kita cari batas interval kelasnya, cari batas bawah, hitung panjang kelas, hitung frekuensi, dan cari jumlah frekuensi di kumulatif bawah kuartil. Untuk desil juga sama ya, mirip-mirip ya. Bedanya tadi kalau yang kuartil tadi kan ini yang kuartil itu kan pembaginya 4 ini ya. Kalau desil pembaginya 10, kalau persentil pembaginya 100. Nah, ini contoh sebuah tabel ya, tabel berat badan misalkan ada rentang datanya, ada frekuensinya ya. Kita diminta mencari tahu misalkan tentukan kuartil dari data ini ya, kuartil ketiga, Q3. Nah, pertama yang dilakukan adalah mencari jumlah datanya.
Jadi 4, 6, 8. Ini kan kita cari dulu frekuensinya. Total frekuensinya. Total frekuensi di sini menentukan total datanya. Kalau di dalam data berkelompok. Jadi 4 tambah 6 tambah sekian sama dengan 40. Ini total datanya ada 40. Nah, kita mau mencari kuartil yang ketiga. Letak kuartil ketiga ini di mana? Ketiga itu berarti ada 3/4 dari data. Jadi 3/4 kalikan 40. Ada di 30. Nah, 30 itu ada di mana? Nah, kita coba lihat. Nah, kita mencari data yang 30 itu, urutan yang ke-30 itu di mana? Data urutan yang ke-30 itu berarti kita mau mencari urutan ini ya. Kita coba cari jumlahnya dulu ya. Ini data yang pertama kan, kelas pertama kan ada 4 ya, kelas kedua ada 6 ya. Jadi kalau 4 tambah 6 kan 10. Ini data ke-10 di sini. Ini data yang ke-18 di sini, data sampai 28 di sini, data sampai 36 di sini, data yang sampai 40 di sini. Nah, kita jumlah-jumlahkan ya. Ini 4 tambah 6, 10, 4 tambah 6, tambah 8, 18, 4 tambah dan seterusnya 28. Nah, kita lihat tadi urutan ketiga itu ada di data yang ke-30. Nah, data yang ke-30 ini data yang di sini. Kan kalau di sini kan datanya hanya sampai 28. Nah, data yang ke-30 itu berarti setelah ini. Nah, setelah ini berarti kan ada di sini. Nah, disinilah letak Q3. Jadi Q3 berada di antara 71 sampai 74. Nah, kita mau cari tahu berapa nilainya. Nah, kita mencari tahu dulu ya. Pertama kan panjang kelas ya, udah tahu. Panjang kelasnya dari 50 sampai 54 berarti ada 5. Terus di sini di kelas kuartil ini itu kita cari tepi bawahnya. Jadi 70 dikurangi setengah, ini setengah sudah formulasi. Jadi ketemunya adalah 69,5. Nah, letak kuartil tadi di sini ya. Frekuensi kuartilnya berada di nilainya 8. Terus frekuensi akumulatif sebelum kuartil di sini ada 28. Tadi dijumlahkan ini tambah ini sama dengan 28. Jadi frekuensi sebelum kelas kuartil ada 28. Nah, kita cari tahu. Jadi 69 tadi adalah tepi bawah, ditambah 3/4 kali 40 tadi adalah di mana letak Q3 tadi, dikurangi frekuensi sebelum, total frekuensi sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil itu ditemukan. Jadi tinggal dicari saja. Terus ini dikalikan ya, dikalikan dengan panjang kelasnya. Nah, 69 tambah sekian, ini ketemunya 69 tambah 2/8 kali 5. Jadi kelas kuartil itu berada pada tepi bawahnya 69,5 ditambah 1,25 ya, ketemunya 70,75. Jadi kuartil yang ketiga tadi ditemukan pada rentang antara 70 sampai 74. Jadi kalau misalkan Anda kelas kuartilnya ada di sini tapi jawabannya di luar ini, berarti ada yang salah. Nah, kalau misalkan kelas kuartilnya sudah ditemukan, berarti nilai kuartilnya pasti berada di rentang antara ini ya. Kalau ini adalah 70 sampai 74. Itu ya, logikanya seperti itu. Jadi prinsip untuk data berkelompok atau data tunggal sebenarnya hampir sama ya. Hanya saja kalau misalkan pada data berkelompok kita harus mencari tahu jumlah datanya sama frekuensi kelas kuartilnya sama menghitung dengan rumus yang seperti ini. Oke, itu ya. Anda bisa coba latihan yang lain. Ini ada contoh latihan bisa dikerjakan. Misalkan dari sebuah data ini, kuartil keduanya berapa, desil ke-8-nya berapa, persentil ke-80-nya berapa. Jadi logikanya sama. Tadi rumusnya, tinggal yang membedakan adalah ini ya, utamanya pembaginya kalau persentil 100, kalau desil 10, kalau kuartil dibagi 4. Oke, itu selamat pagi, selamat belajar. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bisa gunakan kolom komentar atau langsung di e-learning untuk bertanya. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.